hu ahad hu ahad. Allah ya hubana hubana hubba sayyidina Muhammad hubba sayyidina Muhammad. Allah ya hubana hubana hubba sayyidina Muhammad hubba sayyidina Muhammad. Allah wahai cinta kami, cinta penghulu Nabi Muhammad, penghulu Nabi Muhammad. Salawat wa salam anta ridallah ya tahiral qalbi anta ridallah. Salawat dan salam engkau ridallah. Wahai suci hati engkau ridallah. Allah ya hubana hubba sayyidina Muhammad hubba sayyidina Muhammad. Ya Nur Muhammad anta ridallah. Ya Ruhal Mukhtar anta ridallah. Wahai Nur Muhammad engkau ridallah. Wahai Ruh terpilih engkau ridallah. Allah ya hubana hubba sayyidina Muhammad hubba sayyidina Muhammad. Ya Ruhal Akwan anta ridallah. Ya Jahiral Jamali anta ridallah. Wahai Ruh alam engkau ridallah. Wahai Jahir keindahan engkau ridallah. Allah ya hubana hubba sayyidina Muhammad hubba sayyidina Muhammad. Ya aunal hayati anta ridallah. Wardana maqaman anta ridallah. Wahai penolong hidup engkau ridallah. Ridailah kami engkau ridallah. Allah ya hubana hubba sayyidina Muhammad hubba sayyidina Muhammad. Allah ya Jahiral Jamali anta ridallah. Wahai
seluruh alam. Engkau ridha Allah. Wahai johir keindahan, Engkau ridha Allah. Allah ya hubana hubba sayyidina Muhammad, Hubba sayyidina Muhammad. ya aunal hayati anta ridallah wardona maqaman anta ridallah. Wahai penolong hidup, engkau ridallah, ridailah kami. Engkau ridha Allah. Allah ya Hubana hubba sayyidina Muhammad, hubba sayyidina Muhammad. Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyayikhina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, wa khususan liman hadir fi hajjal majlis wa liman anfaqa fi hajjal majlis wa liman sadaqa li hajjal majlis. Syekhulahumul Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Paina insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futhul Ghaib Wasirul Asrar Baitihapul Akabir Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani wa kitab Nawadir insyaallah lil Imam Qalyubi wa nafa'ana bihi wa ulumihi biddarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita, Allah mengabulkan doa-doa kita, baik yang kita ucapkan doa itu pada waktu sholat kita, ba'da sholat kita, setelah sholat kita, maupun ucapan atau di hati kita yang kita ungkapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah mencurahkan kepada kita rahmatnya, rezeki yang mencukupi, kasih sayang dalam hidup ini dari Allah Azza wa Jalla. Sembari kita berdoa, Allahumma nas'aluka lutfan wa aunan war ridho. Ya Allah, berilah kami kelembutanmu, aunan pertolonganmu, war ridho dan ridhomu ya Allah dalam hidup ini. Berikan kami selalu kemampuan untuk bersandar kepadamu ya Allah dalam hidup ini. Semoga Engkau hilangkan segala beban-beban kesusahan hidup kami, Engkau angkat segala penyakit kami, Engkau hilangkan kenestapaan dalam hidup ini, kesunyian dalam kesusahan kami. Amin ya rabbal alamin. Bu, terakhir gue mau kisah aja gue nah. Dalam Itihapul Akabir Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, qala Syekh Abu Muhammad Abdullah Al-Jubai qala li Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, berkata Syekh Muhammad Abdullah Al-Jubai, suatu kali Syekh Abdul Qadir Jailani mengisahkan kepadaku, ujar Sidin, kuntu yawman jalisan ala makanin bisahrai akrarul fikha. Satu hari Syekh mengisahkan masa studi Syekh Abdul, masa sekolah Syekh
waktu bahari sekolah. Aku jar Syekh waktu itu duduk di padang Sahara. Karena aku biasanya bila setelah belajar di sekolah, aku keluar ke padang nang luas menghafalkan pelajaran. Wa aqrarul fikha, aku menghafal mengulang-ulangi kitab-kitab fikih, mengulangi membaca catatan tentang fikih. Fikih itu hukum-hukum agama. Wa ana fi musyaqqah minal pakri, sementara aku waktu itu sedang kelaparan. Seringkali aku saat-saat itu selalu kelaparan musyaqqah, banyak penderitaan. Mun kita di sini kada ada kelaparan, ada kadang kelaparan sini kada adalah. Nah, Syekh ini sering kelaparan di sini. Paqala li qail, tiba-tiba ada yang berkata kepada aku, Syekh, lam aro, tapi aku tidak mengetahui syaksau, orangnya tidak ada. Mana adanya? Ibtarid jar ma tasta'inu bihi alal fikhi. Coba kamu datangi situ, nah siapakah yang bisa menolong kamu supaya mengisi perut kamu? Minta tolong kepada mereka. Au qala ala talabil ilmi, atau dia berkata, katakan saja kepada orang itu, kamu adalah, kalau di sini pelajar, kamu adalah pelajar. Kalau kita di sini kalau pelajar naik taksi dikurangi lah anunya, ongkos ya lah. Atau bajuan, kalau dulu ndak pakai lambang, ndak pakai baju kan. Katakan aja, fakultu kaifa, bagaimana caranya? Lalu suara itu mengajarkan kepadaku, ana fakir wa laisa li sayun aqdayahu minhu, aku ini orang fakir aja, saya ndak mungkin aku membayarinya. Faqala li ibtarada wa alaina wafa fajitu ila rajulin bai'il baqal. Akhirnya dia jawaban itu aku setujui juga. Suara itu aku setujui juga. Datanglah aku ke tukang sayur, ke tukang bakol. Bakol ini sayur ya. Fakultu lahu, aku berkata kepada tukang sayur itu, ta'amalani bisyartin ijazahillallahu li say'an ataituka wa in mata taj'alani pihalin. Hei tukang sayur, nah, aku ingin bertransaksi denganmu, tapi dengan syarat. Hendak aku butang, hendak meminta pinjaman. Yang bila Allah memudahkan aku untuk membayarnya, ataituka, aku akan berikan kepadamu. Wa in mata, tapi jika aku mati, jar Syekh, taj'alani pihalin, jadikan aku adalah tebusan kebebasannya. Maksudnya bebaskan aku lah. Oh iya, tukang sayur. Sakanya tukang sayur ini baik, boy. Tukang sayur ini baikan orangnya. Ta'atini kulla yaumin rogiban wa binisbi rogiba rosadat. Maulah jar Syekh memberiku setiap hari sepotong roti dan selada air. Selada air itu gesan makanan waktu itu. Jadi sehari makan sekali aja. Nah, waktu mana nih kawal lah jar Syekh. Jadi jar tukang tukang roti ini akun aja, akun. Masya Allah. Akhirnya mau bakol menangislah tukang roti, bukan tukang roti lain, tukang sayur lah. Waqala ya sayyidi ana bihalalika ay syai'in aradtu faqajamini. Wahai tuanku, jar, rupanya kayak apakah tukang sayur ini melihat wajah saya itu langsung rasa malah menangis, malah kehimungan bahasa Banjar, senang hatinya. Ambil saja apa yang kamu mau, wahai sayyidi, wahai tuanku, jar orang itu. Semoga engkau jadikan apa yang engkau kehendaki. Aku halalkan semua itu dan aku menghendaki engkau mengambilnya saja. Masya Allah. Fakuntu aqaza minhu kulla yaumin rogiban wa binisbi rogiba sarasada. Fakumtu ala jalika maddah pada kisadri yauman lakauni la aqdaru ala sain atah itu. Maka tiap harilah aku mengambil roti, tapi sekali aja Sidin, meskipun dijatahi kapan aja ambil, tapi Sidin meminta hanya sekali aja. Bagusnya Syekh nih, pada kelaparan si satu pian gak apa makan sehari sekali aja sampai malam, akon nabian gak ada kawan, tapi Syekh melakukan itu sampai beberapa waktu lamanya. Aku tidak bisa juga membayari. Ujar saya, kayak apa nah?
Mengkesahkan aja lah semuanya. Tiba-tiba suatu hari aku pun di hati ini, ya Allah, kayak apa hamba membayar itu hutang nih. Meskipun orang tuh menghalalkan, tapi halal aja. Bila ikam mati ku bebasakan aja kayak itu, nah, ada apa-apa jadi masalah. Nah, kita ini kan tahalang oleh kreditan banyak bener ya lah, mudahan kau membayarilah. Nah, akhirnya suatu kali qolal qail, berkatalah orang yang pertama yang memadahi kutar itu, lihat di bangsa aja berjalan kayak apa aku membayari, ayuhan ini dibayari aja orang tuh. Sekalinya menujulah dia, nah ini ra'aitu ala dukkati, maka akhirnya aku melihat ala dukkati, atas satu model kayak tempat duduk tuh, nah aku datangnya qat'ah jahaba kabiran, qat'atan jahaba kabiratin ala dukkati qat'atin. Nah ada sebongkah qat'ati jahabin kasiratin, ada sebongkah kabirah ya, bongkahan emas yang besar. Aku ambillah emas itu, faqal jaha wa ataituhu lil baqal, aku berikan kepada tukang sayur itu untuk membayar hutang-hutang itu. Nah, lebihan Bang Tok. Tapi saya tidak mau mengambil lebihannya, bayarkan semua. Nah, ini termasuk karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia dibayar oleh Allah Azza wa Jalla perjuangannya, mujahadahnya. Nah, mudahan pian juga dalam segala kesusahan ingat kisah Syekh ini, orang soleh seperti ini, kesusahan pian ditebus oleh Allah Azza wa Jalla, ditebus oleh Allah Azza. Sebentar, ini ada kisah yang mirip supaya yakin pian kuat. Dalam Nawadir Al-Qalyubi ini dikisahkan ada seorang pembesar, ringkas saja kisahnya. Hukiya anal Malik Bahram, ada seorang raja bernama Bahram. Kenapakah hari itu anak berburu sendiri sih Din? Tanpa diketahui oleh pasukannya, pengawalnya dia berburu. Nah, berburu. Yang diburu Sidin adalah apa sih ini? Ada buruan ya. Himar. Nah, yang diburu Sidin himar. Nah. Fatbahu hatta khafiya an askari. Beliau kejar himar itu sampai askarnya, pasukan pengawalnya tidak mengetahui dia mengejarnya. Fasfara bihi pamsaka. Akhirnya beliau mendapatkan himar itu dan ingin menyembelihnya. Tapi bingung, kudanya kan bergerak, sembelihan ada. Akhirnya paro'a ro'iban akbala minal bariyah ya. Tiba-tiba ada orang dari gunung datang, orang gunung lah. Nah itu kan orang dari gunung lah datang ke daratan, rupanya orang ke bawah. Faqala lahu ya ro'i, wahai pengembala, atau ya sebut saja pengembala ya. Ujar Bahram nih, ujar rajanya. Rupanya orang pengembala ini tidak tahu ini raja kan. Minum dulu lah haus banana. Bo, minum dulu belas tomat ya. Habis itu maulah kamu memegang kuda kau ini, nah amsik hajadinya, amsik parsi itu kuda. Pegangkan kendali kuda kau ini, aku nak menyembelih itu nah. Ayo hajar orang tuh. Udah hai. Lalu si Bahram, Raja Bahram ini menyembelih himar yang ditangkapnya tadi. Summa tugasilu bijahi himar. Paro arroi yaqta'u jauharatun fi ajari parsi. Rupanya di kuda rajan itu ada permata kah? Di situ kan ada batu permata. Batu permata itu mahal harganya. Ada presiden kita nih lah yang punya utas lah, kira utas presiden tuh mahal kah kadakah? Mun presiden tuh memakai cincin kira mahal kah murah kah? Mahal.
Si Bahram itu melihat dia itu mengambil itu dipotongnya tali sedikit, tali yang untuk memegang anting-anting atau memegang kuda, permata kuda itu dipotong oleh nang pengembala itu. Melihat Sidin, tapi beliau tidak menegurnya. Nah, Pak Arid Malik berpaling Sidin anhu daripadanya, hatta aqajah, sehingga orang itu dapat mengambilnya. Karena waqala, dia berkata, inna najra ilal aibi minal aibi. Ujar bahasa Sidin sambil belirih nyanyian, melihat aib itu akan membukakan aib sendiri. No, bagus banget lah raja ini prinsipnya. Paham lah pian? Jadi kawa kita nih hidup jangan melihat aib orang, jangan melihat aib tuh gosip-gosip lah, jangan melihat. Kita nih suka sering kalau di TV itu ada nang gosip yang tidak baik, langsung aja kita dengarkan kan kayak gitu lah. Atau ada desas susu, telinga kita langsung besar. Ujar Bahram itu, melihat aib itu akan menimbulkan aib. Itu suatu keaiban juga. Jadi kita melihat aib orang itu sama dengan membuka aib sendiri, keaiban diri kita. Kemudian sudah dibagi di apa sebagainya, akhirnya kembalilah raja ini ke mana? Ke istana. Rupanya bagian pengawas di istana, pengawal nih turun kan, dipegang oleh pengawal-pengawalnya. Terkejut pengawal nih, mana permata biasa nih enggak ada lagi. Berkatalah pengawalnya, ayyuhal malik, as-said aina jauhar, mana permata nang di sini? Fi ajri parsika, di leher kudamu, enggak ada lagi permata ini. Faqala Malik Bahram, berkata Malik Bahram, qala aqajaha man la yaraddaha wa absarahu man la yanamu alaihi. Yang mengambil itu ialah bila engkau dapat melihat benda itu, janganlah dikembalikan. Jangan dikembalikan kepadaku. Biarkan aja mengambil. Tetapi wa absarahu man la yanamu alaihi, karena dia tetap dilihat oleh orang yang tidak bisa tidur. Siapa yang tidak pernah tidur? Allah Azza wa Jalla. Paman ro'a minkum, barang siapa yang melihatnya di antara kalian, ma'ahadin fala yu'aridhu bisyai'in bisabibi jalika. Barang siapa yang melihatnya jangan sampai mengambil, apalagi mengembalikan kepada aku dia sendiri. Nah, karena itu sudah aqajaha man la yaraddaha, itu sudah diambil orang itu, tidak perlu dikembalikan kepadaku. Apa ini simpulan cerita ini? Hidup kita itu hari-hari kadang-kadang aneh. Ada aja kehilangan sandal, hilang. Iyalah. Apa-apakah dalam hidup ini yang kita ukur dengan logika kita rugi? Iyalah. Mun karakawa juga di publik harus dipikirkan. Jangan diambil. Karena itu tetap dilihat arahu mir rabbika mir rabbina, dari Tuhan melihat aja itu disimpankan Allah menjadi pahala di sisi di akhirat kelak nanti. Itu memang sengaja dikehendaki oleh Allah seperti itu. Iyalah, berjualan sekali berjualan harus gas disikat orang. Iyalah, gas, tabung gas habis di toko kayak apa? Anak berjualan maka berjualan nasi misalnya nih, nah. Mencari kemana aja? Mencari itu seharian 2 hari dapatlah. Udah jadi berjualan kita sudah kayak apa, butang nggak dulu beli gas, beli ya lah, karena disimpan ya di gasnya. Jangan lagi sembarang di warung dibawa bulik kena gasnya. Ya kah? Kadang apalah dalam hidup ini kehilangan, kadang anak lah. Kita kasih anak uang mungkin 100.000, 200.000. Soalnya anak ini dibelanjakannya semuanyaan 200.000 nih, baru kayak apa sudah dilanjakannya, kita marahi juga anda mengerti, jadi paling dipadahkan sedikit-sedikit, jangan lagi. Kekecewaan kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, hamba ridho. Nah, kayak apa kita bisa meridokan semua itu? Pasti akan dibalas oleh Allah dengan keridhaan. Buktinya Bahram, dia menjadi raja, ya kan, ternyata dia memiliki kebaikan yang banyak. Di antaranya beliau merelakan. Nyata guru aja raja Bang Jari. Nggak usah kayak itu kita berpikir. Tapi cerita maksud dari Imam Qalyubi kita ambil hikmah di dalamnya.
Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi hikmah bagi kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur wan ilahi orang bahari, bila dapat nikmat wan rajaki, nikmat ijat lahir di duniawi, nikmat imdad dijamin Allah hidup rezeki. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidi syakirina wal abidin, sholatan taj'aluni biha abdan syukuran wa tarzuqni rizqan kasiran wa ala alihi wa sahbihi bi adadi ma'in alal ardi. Ya Allah, berilah salawat salam kepada penghulu kami Nabi Muhammad, penghulu orang syukurwan para hamba Allah. Suatu salawat yang menjadikanku hamba pandai bersyukur dan memberi rezekiku yang banyak, serta salawat untuk kulanya papadaannya sebanyak hitungan air di bumi. Tengah malam Nabi bangun sholat laili, ditanya Aisyah, bukankah kanda di